Dengan segenap pesona, air terjun Glundung yang terletak di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menjadi saksi bisu akan legenda-legenda yang memikat hati. Dahulu, air terjun ini dikenal dengan nama Grenjengan. Namun, seiring waktu berlalu, nama Grenjengan berganti menjadi Glundung. Meski berbeda, kedua nama ini memiliki makna serupa, Glundung yang berasal dari kata Glundung, menggambarkan air yang mengalir turun dari atas. Keindahan air terjun Glundung tak hanya terletak pada ketinggian air yang memukau, namun juga pada keasrian alam di sekitarnya. Pepohonan yang rimbun dan suasana sejuk seakan memeluk siapa saja yang menginjakan kaki di sana, memberikan ketenangan dan kesegaran yang sulit ditemukan di tempat lain. Suara gemericik air yang jatuh dari ketinggian, berpadu dengan kicauan burung dan desiran angin, menciptakan harmoni alam yang mengajak jiwa berkelana ke masa lampau, ke masa di mana legenda-legenda tercipta dan hidup dalam setiap tetes air yang jatuh. Bayangkanlah, berjalan di antara rimbunnya pepohonan, mendaki anak tangga batu yang tinggi, hingga akhirnya tiba di puncak air terjun, di mana panorama alam terbentang luas di depan mata. Dari ketinggian itu, mata seakan tak mampu menampung segala keindahan yang terhampar. Begitulah air terjun Glundung memancarkan pesonanya, mengundang kita untuk tak hanya menikmati keindahan alamnya, namun juga meresapi legenda-legenda yang hidup dalam setiap tetes air yang mengalir dari ketinggian. Sebuah tempat yang menyimpan kenangan masa lalu, yang terus terjaga dan dikenang sepanjang masa. Di tengah keindahan alam yang menawan, air terjun Glundung bukan hanya sekadar tempat wisata, melainkan juga menjadi saksi dari kisah-kisah legendaris yang menyelubungi tempat tersebut. Masyarakat setempat percaya bahwa air terjun ini memiliki kaitan erat dengan legenda Pandawa Lima, tokoh-tokoh heroik dari epik Mahabharata. Pandawa Lima terdiri dari 5 saudara laki-laki, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, yang dikenal karena keberanian dan kebijaksanaan mereka dalam menghadapi berbagai rintangan. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, pada suatu masa, Pandawa Lima pernah mengunjungi tempat ini dalam perjalanan mereka. Glundung, yang dahulu kala masih berupa hutan belantara yang asri dan penuh misteri, menjadi tempat mereka berlindung dan beristirahat. Konon, di tengah perjalanannya, Pandawa Lima merasa kelelahan setelah mengarungi berbagai medan yang berat. Mereka kemudian menemukan air terjun ini, yang airnya begitu jernih dan menyejukkan. Dengan rasa syukur, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak dan membersihkan diri di bawah guyuran air terjun tersebut. Setiap tetes air yang jatuh seakan membawa berkah dan kekuatan baru bagi Pandawa Lima. Disinilah, Yudhistira, sang pemimpin yang bijaksana, mendapatkan petunjuk dari dewa-dewa mengenai langkah yang harus mereka ambil selanjutnya. Bima, yang perkasa, merasakan kekuatan alam menyatu dalam dirinya, menambah daya juang yang tak terbendung. Arjuna, sang pemanah ulung, merasakan ketenangan dan ketajaman pikirannya semakin tajam setelah meditasi di tempat ini. Nakula dan Sadewa, si kembar yang setia dan pandai, merasakan keheningan dan kebijaksanaan alam menyatu dalam jiwa mereka. Air terjun Glundung, dengan keasrian dan kesuciannya, dipercaya menjadi tempat di mana Pandawa Lima menerima wahyu dan kekuatan dari alam. Tempat ini menjadi saksi bisu akan kekuatan persaudaraan dan kebijaksanaan mereka. Hingga kini, banyak orang yang datang untuk merasakan energi yang sama, berharap dapat mengambil pelajaran dari kisah para pahlawan legendaris tersebut. Melangkah lebih jauh ke atas air terjun Glundung, pengunjung akan menemukan sebuah situs sakral yang dikenal sebagai petilasan Pandawa Lima, atau yang sering disebut Pringgondani Pandawa Lima. Tempat ini tidak hanya merupakan bukti sejarah yang memukau, tetapi juga memancarkan aura spiritual yang kuat, seolah-olah alam semesta sendiri merawat kenangan tentang 5 pahlawan legendaris dari epik Mahabharata.
Pringgondani Pandawa V merupakan tempat di mana Pandawa V, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, dikisahkan pernah berdiam dan bertapa. Dalam legenda, tempat ini menjadi saksi bisu perenungan mendalam dan meditasi yang dilakukan oleh para Pandawa. Mereka mencari petunjuk dari para dewa, mengasah kemampuan dan kebijaksanaan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan yang menanti di masa depan. Masyarakat setempat meyakini bahwa Pringgondani Pandawa V memiliki kekuatan spiritual yang besar. Setiap sudutnya dipenuhi dengan simbol-simbol kebijaksanaan dan keberanian yang ditinggalkan oleh Pandawa V. Batu-batu besar yang tersebar di sekitar tempat ini dipercaya sebagai tempat duduk mereka saat bertapa, sedangkan pepohonan rimbun yang mengelilingi area ini seakan menjadi penjaga yang setia, menjaga keheningan dan kesucian Pringgondani. Sampai hari ini, Pringgondani Pandawa V tetap menjadi tempat yang dikunjungi oleh banyak orang untuk mencari ketenangan batin dan inspirasi spiritual. Mereka datang dengan harapan dapat merasakan sedikit dari kebijaksanaan dan kekuatan yang dulu pernah mengalir dalam diri Pandawa V. Upacara-upacara adat dan ritual keagamaan sering diadakan di sini, menjadikan tempat ini tidak hanya sebagai saksi sejarah, tetapi juga sebagai pusat spiritual yang hidup dan berkembang. Saat matahari mulai terbenam dan sinar keemasan menyinari pepohonan, Pringgondani Pandawa V memancarkan keindahan yang memukau, mengajak setiap jiwa yang datang untuk merenung dan menyatu dengan alam. Suara gemericik air terjun yang terdengar dari kejauhan menambah kesan magis tempat ini, membawa kita kembali ke masa-masa di mana Pandawa V berdiri kokoh, memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian. Menginjakkan kaki di air terjun Glundung seolah membawa kita kembali ke masa silam, ke zaman ketika kerajaan Singosari dan Majapahit berkuasa di tanah Jawa. Pada masa itu, air terjun ini bukan hanya sekadar pemandangan indah, tetapi juga sebuah tempat yang diselimuti oleh nuansa mistis dan spiritual. Air terjun Glundung dikenal sebagai tempat bertapa, di mana para prajurit kerajaan datang untuk mencari ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan adalah ilmu bela diri yang hanya bisa dicapai melalui latihan fisik dan spiritual yang intens. Para prajurit tidak hanya berlatih mengasah kemampuan fisik mereka, tetapi juga mencari pencerahan dan kekuatan batin melalui meditasi dan bertapa di tempat-tempat yang dianggap sakral. Air terjun Glundung, dengan aliran airnya yang jernih dan suasana alamnya yang tenang, menjadi tempat yang ideal untuk mencapai tujuan tersebut. Di antara gemuruh air terjun dan rimbunnya pepohonan, prajurit-prajurit kerajaan akan duduk dengan tenang, memejamkan mata, dan memasuki keadaan meditasi yang dalam. Mereka mencari ketenangan batin dan komunikasi dengan alam semesta, berharap mendapatkan petunjuk dari leluhur atau kekuatan gaib yang dipercaya menghuni tempat tersebut. Dalam suasana hening dan khusyuk, mereka memusatkan pikiran dan jiwa, menghayati setiap momen keheningan yang hanya terpecahkan oleh suara air yang jatuh dari ketinggian. Legenda mengatakan bahwa mereka yang berhasil mencapai pencerahan di air terjun Glundung akan memperoleh kekuatan luar biasa dan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Kekuatan tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan mengendalikan energi alam di sekitar mereka. Para prajurit ini kemudian kembali ke kerajaan dengan kekuatan baru, siap untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan keberanian dan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman spiritual mereka. Hingga kini, jejak-jejak spiritual tersebut masih terasa kuat di air terjun Glundung. Seiring berjalannya waktu, potensi wisata air terjun Glundung semakin dikenal luas. Mulai tahun 2012, air terjun ini dikelola secara profesional oleh kerjasama antara perhutani dan pemerintah desa Ketapan Rame. Pengelolaan yang baik ini bertujuan untuk menjaga keaslian alam, meningkatkan fasilitas, dan memastikan kenyamanan serta keselamatan para pengunjung. Berbagai infrastruktur pendukung wisata telah dibangun di area ini. Jalur-jalur pendakian ditata rapi, papan penunjuk arah dipasang, dan area parkir yang memadai disediakan untuk para wisatawan. Selain itu, ada juga tempat istirahat yang nyaman, warung-warung yang menjual makanan dan minuman, serta fasilitas kebersihan yang terjaga dengan baik.
Semua ini dilakukan untuk memastikan pengunjung dapat menikmati keindahan air terjun Glundung dengan nyaman dan aman. Kegiatan wisata di air terjun Glundung kini semakin beragam. Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati pemandangan air terjun, tetapi juga untuk berkemah, piknik, atau sekadar berjalan-jalan menikmati alam. Edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam juga diberikan kepada pengunjung, sehingga mereka bisa lebih menghargai dan ikut serta dalam menjaga keindahan tempat ini. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.